Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya ingin menjawab mitos yang beredar. Katanya uji Chi-square itu hanya untuk 2x2. Nah, kan katanya yang namanya kita belajar, kita itu harus membaca langsung teorinya atau bukunya. Jadi jangan percaya katanya. Ini nasihat dari saya, bacalah buku dari sumber yang terpercaya. Itu nasihat dari saya. Kemudian jangan belajar tuh berdasarkan katanya. Jadi lebih bagus kalau belajar itu cari sumbernya langsung, baca bukunya atau papernya. Jadi belajar itu berdasarkan referensi, jangan dari katanya. Katanya itu bisa apa aja. Tapi kalau kita ini bukunya halaman sekian, nah itu kan nambah ilmu kita karena kita belajar dari buku. Dan sumbernya harus terpercaya. Itu ya nasihat dari saya. Jadi saya akan menjawab benar nggak? Nah, saya akan berikan contoh dulu, contoh kasus 2x2. Apa sih 2x2? Maksudnya 2x2 itu seperti ini. Ini contoh hubungan antara pengetahuan dan sikap. Pengetahuan ada 2 kategori, buruk baik. Sikap itu juga ada 2 kategori. Ini sebagai contoh. Nah, jadi hubungan antara pengetahuan dan sikap ini 2x2. Kenapa 2x2? Karena pengetahuannya ada 2 kategori, sikapnya ada 2 kategori. Nah, itu maksudnya 2x2 ya. Nah, ada contoh kasus yang 3x2. Jadi, contoh ini hubungan antara pendidikan dan sikap. Pendidikan, contohnya dia punya 3 kategori. S1, S2, S3. Sementara sikap itu punya 2 kategori. 2. Jadi, hubungan antara pendidikan dan sikap, ini namanya 3x2. Jadi paham ya? Maksudnya 2x2, oh berarti yang pertama ada 2 kategori variabelnya, yang variabel yang kedua ada 2 kategori. Kalau 3x2 artinya yang pertama itu ada 3 kategori, yang kedua variabelnya ada 2 kategori. Seperti itu. Nah, mitos yang beredar, uji Chi-square itu hanya digunakan untuk 2x2. Sebenarnya kalau ada statement kayak gitu, saya bakal nanya, coba kamu tunjukkan kalimat yang menyatakan uji Chi-square digunakan 2x2. Nah, saya bakal tantang, referensi yang kamu baca apa? Makanya tapi saya nggak akan dengarkan kalau dia bilang katanya. Saya hanya perlu buktinya. Kamu baca di buku siapa, apakah penulisnya terpercaya atau enggak. Makanya kita tuh kalau belajar itu harus menggunakan referensi yang terpercaya. Seperti itu. Nah, saya akan menyangkal uji Chi-square itu nggak hanya digunakan untuk 2x2. Saya menyangkal statement itu. Pasti saya bakal memberikan contoh. Ada contoh kasus yang nggak 2x2. Jadi untuk menyangkal statement tersebut, kita kasih aja contoh orang yang pakai uji Chi-square atau tulisan atau referensi yang pakai uji Chi-square tapi nggak 2x2. Udah terbantahkan itu. Nah, contohnya dari mana? Saya bakal gunakan referensi yang valid, referensi yang akurat. Jadi saya ngambil referensi dari namanya Cyrus Mehta dan Nitin. Ini tulisan ini resmi dari website IBM SPSS-nya. Ya, kita gunakan SPSS ya, saya bakal gunakan tulisan resmi dari IBM SPSS-nya. Ya, teman-teman bisa download aja tulisannya. Tulisannya itu ini dia, ya. Tunggu saya buka dulu. Nah, IBM SPSS Exact Test. Ini tulisannya mendapatkan copyright langsung dari IBM-nya. Jadi ya ini ya yang referensi yang nomor 1 karena resmi dari SPSS. Kita bisa lihat isinya di sini ya. Kalau kita bedah, jadi saya screenshot aja. Jadi uji Chi-square tidak hanya digunakan untuk 2x2. Ya, apa buktinya? Contohnya langsung dari si SPSS-nya, dari tulisannya. Buktinya ini SPSS digunakan untuk di sini contohnya, tunggu ya, saya ambil contoh kasus di sini. Nah, ini dia. Nah, jadi dari tulisan resmi dari IBM-nya, ternyata mereka gunakan ini 3x4. Jadi, itu sudah terbantahkan bahwasannya
Uji chi-square bukan hanya untuk 2 kali 2. Cuman, kita baca lagi ya. Sini sudah saya print screen. Ini dia. Kita baca dulu ya di sini ya. Ini dari resminya. Jadi, uji chi-square tidak hanya digunakan untuk 2 kali 2. Nah, ini langsung website resminya dari IBM-nya. Tulisan ini ditulis oleh referensi Cyrus ya. Ternyata di daftar isinya dia menggunakan contoh ini Pearson chi-square test for 3 kali 4 tabel. Jadi tidak benar bahwa uji chi-square itu hanya untuk 2 kali 2. Bisa untuk 3 kali 4, 5 kali 4 dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, jadi uji chi-square tidak hanya digunakan untuk 2 kali 2. Di contoh ini 3 kali 4. Nah, jadi pilihan exact test, pilihan exact test itu dia memberikan 2 metode baru untuk menghitung significant level p-value. Kita bisa menggunakan pendekatan eksak dan Monte Carlo. Jadi teman-teman, kalau teman-teman gunakan SPSS, misalkan seperti ini, analyze, descriptive statistic, cross-tab, teman-teman tinggal pilih eksak. Nah, ini dia. Jadi, si SPSS ini dia memberikan 3 metode hitung p-value untuk uji chi-square-nya. Bisa pakai asimptotik, bisa pakai Monte Carlo, bisa pakai eksak. Nah, ternyata si SPSS itu memberikan 2 metode yang terbaru, Monte Carlo sama eksak. Asimptotik ini, asim tuh dia yang lama, dia seperti itu dia. Kita baca lagi ya. Jadi metode eksak dan metode Monte Carlo merupakan metode yang hebat atau powerful untuk mendapatkan hasil yang akurat ketika data kamu kecil atau datanya nggak balance. Jadi teman-teman, kalau kita pakai uji chi-square misalkan, nah biasanya kan ada tulisan seperti ini misalkan di bawahnya. Berarti ini ada 4 sel yang nilai expected frekuensinya di bawah dari 5. Ada 4 sel. Yang mana aja? Ini sel yang pertama. Ini sel yang kedua. Ini sel yang ketiga. Ini sel yang keempat. Di bawah dari 5. Tahu dari mana? Ini 0,9 kan di bawah dari 5. Ya, titik 9 itu maksudnya 0,9. Jadi yang di bawah dari 5 itu bakal masuk ke sini. Kalau ini kan nggak di bawah 5, ini kan nilainya 5,1 expected count-nya, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini ya, kalau kasusnya ada sel yang expected count-nya di bawah 5, itu hasil uji chi-square-nya jadi nggak valid. Nah, itu baru benar teorinya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa gunakan uji chi-square. Tetap bisa. Tapi kita harus gunakan pendekatan yang eksak. Nah, eksak. Nggak boleh pakai yang asimptotik, tapi pakai yang eksak. Nah, teorinya dari mana? Teorinya dari mana? Lihat langsung dari website resminya nih. Jadi di sini ya, ini kasusnya datanya. Di tulisan ini dia bilang p-value-nya nih 0,073 pakai asimptotik. Dia bilang, however, ini ada data 12 sel yang nilai frekuensi harapannya itu di bawah dari 5 ya. Makanya nanti hasilnya jadi nggak akurat. Terus dia bilang asumsinya nggak terpenuhi, maka kamu harus gunakan eksak. Nah, gunakan yang eksak. Di sini dia milih yang eksak. Nah, kalau kita pilih yang asimsik, dia nggak signifikan karena di atas 0,05. Tapi kalau pakai eksak, dia jadi signifikan. Jadi teman-teman, uji chi-square itu boleh digunakan mau 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Tapi teman-teman tuh harus perhatikan nilai dari ini expected frekuensinya. Ini expected frekuensinya atau yang ini. Nah, yang ini expected count-nya. Kalau di sini nilainya 0, misalkan 0, baru teman-teman boleh pakai uji chi-square untuk p-value yang asimsik. Tapi kalau di sini nilainya ada 1 atau 2 sel yang expected count-nya di bawah 5, teman-teman harus pakai eksaksi. Sesuai dari mana? Teorinya ini tadi. Nah, ini dia ya. Sudah clear ya? Jadi uji chi-square itu nggak benar kalau ada yang bilang 2 kali 2. Saya minta referensinya yang valid itu dari mana? Seperti itu. Oke. Kemudian, tapi kan kadang ada juga sih yang ngotot, pokoknya ya itu terserah mereka sih. Kalau mereka nggak mau ikutin referensinya, silakan aja. Kita nggak bisa maksa, seperti itu. Ya, saya hanya menyampaikan aja. Kemudian, nah ini dia. Jadi,
Nah, ada juga nih pendekatan, ada namanya asimptotik, ada namanya asimptotik, ada eksaksi. Di sini ini dia, ya. Ya, kemudian di sini tunggu ya. Jadi kesimpulannya uji T-square boleh digunakan, ya, gunakan eksak. Kalau kamu gunakan yang asimptotik, kamu harus cek dulu nilai expected value-nya, jangan sampai ada di bawah 5. Seperti tadi, kalau kamu gunakan uji T-square ya, uji T-square, terus kalau ada nilainya ini, misalkan nggak 0, maka kamu nggak bisa gunakan pakai yang asumsi. Tapi kalau nilainya di sini 0, berarti kamu boleh pakai asumsi. Tapi kalau nilainya ada 4, 5, 6, 1, kamu pakai eksak aja, terserah. Itu nggak ada masalah. Ya, seperti itu dia. Nah, ternyata, ini dia. Terus apa perbedaan antara eksak dan Monte Carlo? Ternyata di sini, pada saat kita melakukan uji T-square ini, ada pilihan Monte Carlo sama eksak. Nah, dua-duanya ini sama-sama akurat. Cuman, kalau dari referensi, kita baca lagi, ini kan, although meskipun exact result itu selalu reliable, nah, always reliable, some data yang cukup besar itu kadang pendekatan exact ini ketika datanya besar, itu penghitungannya lama. Jadi kalau jumlah datanya ada 100 atau 200, kemudian ukurannya 5 kali 4 misalkan, itu pas kita pakai menu exact ini, menu exact yang ini, mana ya? Nah, menu exact ini, itu hasilnya lama sekali muncul. Makanya lebih bagus gunakan Monte Carlo. Seperti itu dia. Ya, referensinya ada juga di sini dia. The Monte Carlo method is repeating sample method for any, ini dia. Dia bilang di sini. Kita lihat. Kita langsung baca dulu Monte Carlo. Nah, ini Monte Carlo ya. Some data set are too large for exact. Ketika datanya terlalu besar untuk exact, maka kita bisa menggunakan Monte Carlo. Seperti itu dia. Jadi Monte Carlo itu digunakan kalau sampelnya besar. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya teorinya ya. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa baca referensi dari ini, dari Andy Field ya. Jadi kalau teman-teman baca buku Andy Field di sini, nah ini dia bilang nih tentang uji T-square, the expected frequency should be greater than 5. Nah kan, asumsinya kalau pakai uji T-square, ini uji T-square yang asimptotik ya, yang asim tadi ya, itu expected frekuensinya harus di atas 5, itu dia. Tapi kalau nggak terpenuhi, itu hasilnya menjadi nggak akurat, loss of statistical power. Sehingga kita bisa menggunakan uji Fisher exact. Jadi teman-teman, ini sekedar informasi, teman-teman bisa gunakan Pearson T-square yang bagian eksaknya. Teman-teman bisa gunakan likelihood ratio yang eksaknya. Teman-teman bisa gunakan Fisher exact yang bagian eksaknya. Jadi itu kegunaannya sama aja untuk mencari hubungan variabel kategori. Nah, exact ini selalu akurat. Mau berapapun nilainya 4, 5. Nah, asimptotik ini kelemahannya tadi hasilnya secara teori menjadi nggak akurat kalau nilai expected frekuensinya ada yang di bawah 5. Seperti itu. Oke, teman-teman paham ya? Di sini saya hanya memberikan referensinya aja. Jadi kalau belajar tuh jangan katanya-katanya, tapi langsung sebutkan sumbernya dari sumber yang terpercaya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.